Pertama, ketidaksengajaan. Kedua, intentionally, sengaja. Ketidaksengajaan itu adalah ya serampangan aja. Yang kedua nih yang repot. Sengaja, dalam keadaan Sengaja. sadar dan tanpa paksaan. Tanpa paksaan. Sengaja dipangkas sektor strategis itu, dan kemudian dialihkan ke sektor lain yang kemungkinan nanti akan dinikmati oleh pemburu rente dan oligarki. Kita bicara inefisiensi dulu ya, jangan suuzon dulu. Nah, inefisiensi ini kan ada yang tidak melanggar hukum juga, gitu ya. Ada yang juga tanpa niat buruk, betul, ya kan? Betul. Nah, itu versi tidak suuzonnya. Belum suuzonnya. Tapi kalau versi suuzonnya, korupsi dan kemudian hilangnya duit negara dinikmati oleh pemburu rente ini. Sekarang tata kelola MBG itu sentralistik sekali. Pelibatan UMKM itu juga terbatas. Dapur-dapur yang diskemakan oleh pemerintah itu skema dapur besar. Dapur modern dengan alat-alat canggih, investasinya ratusan juta. Ini bukan pemainnya UMKM lokal yang ibu-ibu tinggal di belakang sekolah. Ada kekhawatiran ketika itu nggak menghasilkan nilai tambah. Justru kapital ini dinikmati oleh kelompok tertentu. Kemudian uang ini kan nggak beredar di masyarakat, nggak menjadi konsumsi. Bahkan kemungkinan juga bisa ke luar negeri. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno. Saya Vittorio. Di acara Kelas White Kompas.com, gaspol ngobrol gas pasti. Hari ini kita mau ngegas soal sesuatu yang lagi membara. Membara. Ya? Udah bukan hangat lagi. Membara. Kebakaran. Ini tiap hari beritanya ada, ini di PHK lah, dipotong ini itu nggak bisa buat bayar ya. Jadi kita akan membahas soal sebenarnya untung rugi efisiensi yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Hari ini kita sudah kedatangan teman ngegas kita, siapa ini? Ini ada Mas Media Wahyudi Askar dari Celios. Tepuk tangan lagi dong. Celios ini katanya lembaga kompor gas ya. Jadi memang lembaga berbasis riset ekonomi. Kemarin juga lagi BBM segala macam juga. Wah, kritiknya gaspol cocok sama kita dah. Pokoknya ngegas banget lah ya. Jadi siap-siap aja nih. Siapa yang siap-siap? Ente. Ya. Maksudnya ini kita mau membahas dulu Mas. Yang pertama ini memberikan pencerahan lah pada publik. Mas, aku pengen tanya pertama adalah emangnya harus atau dampak dominonya itu akan sebesar ini ya Mas, soal efisiensi anggaran yang diminta oleh Pak Prabowo ini ke masyarakat, sampai ada honorer pada di layoff, dirumahkan. Terus kemudian ini kan apa yang nggak ngeri ya kalau kayak gini, justru roda perputaran ekonominya nggak jalan karena banyak pegawai-pegawai yang kemudian juga kena layoff dan lain sebagainya. Mas Media lihatnya gimana Mas? Wah, ini pertanyaannya asik. Iya, jadi sebetulnya kan ini anggaran pengeluaran negara ya. Nah, kita mengelola negara itu sebetulnya hampir sama kayak kita mengelola keuangan kita sendiri. Jadi ada pemasukan, ada pengeluaran, gitu ya. Kalau anak sekolah kan dikasih uang jajan sama orang tua, kemudian buat beli cilok gitu ya. Persoalannya memang selama 10 tahun terakhir, pemasukan kita itu nggak maksimal. Jadi rasio pajak kita kecil, relatif stagnan, bahkan menurun, terutama di masanya Pak Jokowi dan kepemimpinan Bu Sri Mulyani, sehingga pendapatannya itu nggak maksimal. Nah, 10 tahun ini gitu situasinya. Pendapatannya nggak maksimal. Sedangkan pengeluaran negara banyak nih. 10 tahun terakhir. Pak Prabowo kan kepilih. Jadi kan Pak Prabowo punya ambisi luar biasa. Mau membangun ini. Pada saat kampanye bahkan bilang pendidikan gratis, kesehatan gratis. Ada MBG juga 400 triliun katanya untuk semua anak. Karena pengeluaran ini besar sekali, maka harus dicarikan uangnya, kan begitu. Dan mau dialokasikan rencananya ke MBG. Nah, disinilah masalah itu dimulai nih. Ini disinilah masalahnya, masalahnya dimulai. Karena kalau persoalan pemangkasan anggaran kan boleh-boleh saja, bagus kan. Banyak anggaran pemerintah juga yang nggak efisien. Tapi masalahnya anggaran mana yang dipotong. Nah, ini yang jadi masalah. Yang diributkan oleh publik hari ini, gitu ya. Nah, kalau filsuf Prancis itu bilang
Alexis de Tocqueville itu bilang kekacauan itu dimulai ketika pemerintahan yang buruk melakukan reformasi. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Pemerintahan yang buruk melakukan reformasi. Ya, disitulah kekacauan itu dimulai. Reformasi kan coba dilakukan. Ya. Tetapi dilakukan oleh pemerintahan yang buruk. Buruk ini bukan personal ya, tapi tata kelola. Manajemen ya. Manajemen, leadership. Nah, inilah yang jadi masalah sekarang. Jadi pengambilan keputusan soal anggaran mana yang dipangkas ini tidak melewati proses yang baik dan benar sesuai yang diajarkan di kelas-kelas kuliah. Itu kira-kira. Nggak sesuai dengan textbook teori bagaimana kebijakan itu seharusnya diambil. Dan ini sebetulnya sistem tabur tua ya. Jadi Pak Prabowo melantik ratusan menteri dan lembaga, dan hanya 16% yang teknokrat dan akademisi. Sebagian itu kan politisi ya. Nah, di bidang ekonomi bahkan itu ada 16 lebih menteri yang membidangi ekonomi. Ini nggak tahu nih siapa yang memutuskan anggaran ini. Oh, pemangkasan anggaran ini. Iya, pemangkasan anggaran ini. Gimana ceritanya angka ini keluar dan ini yang dipotong? Ini nggak tahu. Cuman kan sekarang beredar di publik tuh. Dan memang kenyataannya, misalkan beasiswa mau dipotong. Ya. Itu sedih sekali sebetulnya. 600.000 orang mahasiswa itu ada kemungkinan nggak lanjut kuliah. Karena selama ini mereka bergantung dari beasiswa KIP itu. Iya. Beasiswa untuk dosen Tunjangan, non-ASN juga dipotong. MK cuma bisa bayar gaji sampai tengah tahun ini. BKN tinggal duit berapa miliar gitu ya. Belum lagi Kementerian PU dipotong 80 triliun. Dan pemerintah bilang, jubir presiden bilang, wah ini kan belanja modal gitu. Nah ini sepertinya perlu ikut kuliah juga. Bahwa belanja modal itu ada kaitannya dengan layanan publik. Apalagi iya, belanja modal itu misalkan ngebangun jembatan, ngebangun jalan di daerah tertinggal, ya supaya anak-anak bisa berangkat sekolah. Gitu. Supaya layanan publik juga berjalan dengan baik. Nah, ini yang sekarang dipotong. Ini yang dikritik oleh publik hari ini. Apa iya pemotongan ini dilakukan dengan hati-hati, itu satu. Kedua, dipikirkan dampaknya, gitu ya. Itu yang menurut Mas Media nggak kelihatan. Sampai hari ini kan gimana, Mas? Kelihatannya mungkin ada dua kondisi ya. Pertama, ketidaksengajaan. Kedua, intentionally, sengaja. Ketidaksengajaan itu adalah ya serampangan aja. Iya. Nah, kalau pemangkasan anggaran ini dilakukan secara serampangan, maka yang dilakukan kan sederhana kayak menyisir kembali. Menyisir ulang. Restrukturisasi. Minta maaf aja lah gitu ya, kalau emang salah gitu ya. Nah, kemudian diperbaiki lagi. Anggaran yang rencananya dipotong, seperti beasiswa, ya udah nggak jadi dipotong. Gitu. Ini kan tidak disengaja, emang serampangan aja. Yang kedua nih yang repot. Sengaja, dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan. Tanpa paksaan. Sengaja dipangkas sektor strategis itu, dan kemudian dialihkan ke sektor lain, yang kemungkinan nanti akan dinikmati oleh pemburu rente dan oligarki. Ini yang nggak kita inginkan. Nah, kalau yang kondisi yang kedua ini yang terjadi, disengaja, maka opsinya mungkin rukiah ya kali ya. Oke. Rukiah itu nggak saya sangka itu. Kita udah opsinya tuh apa sangat canggih gitu ya. Apa opsinya? Rukiah. Nah, saya nggak tahu karena itu kan udah balik ke slogannya BUMN ya, akhlak. Akhlak. Iya, karena itu udah masalah akhlak lagi. Akhlak gitu ya. Dan kalau secara tata kelola negara, ada lembaga internal yang harusnya bergerak. Ada Inspektorat Jenderal, ada BPKP, Badan Pengawasan Kebijakan Keuangan dan Pembangunan gitu ya. Bahkan mungkin juga ada lembaga-lembaga seperti KPK, DPR, dan kemudian BPK untuk melihat ini ada potensi maladministrasi nggak gitu. Karena ibaratnya jadi situasi fiskal kita lagi jelek nih situasinya. Ambisi gede. Ini harus ambisi gede. Jadi bayang-bayang nggak sepanjang badan ini. Iya, jadi tengah-tengahnya itu harus ada manajemen yang profesional kan, tata kelola yang baik, dan masalahnya itu kemungkinan besar tidak terjadi makanya sampai ributnya kayak gini. Mas, tapi kalau ngomongin tata kelola, tapi untuk angka efisiensinya sendiri 300-an triliun itu sebetulnya sesuatu yang agak muluk-muluk atau emang itu rasional secara angka ya? Lagi-lagi saya nggak tahu gimana munculnya 306 itu ya. Tapi memang ada budget pemerintah yang bisa dihemat atau
efisiensikan lah gitu. Kita tahu setiap bulan November itu pemerintah itu rapat di hotel-hotel. Itu kan juga harus dihilangkan ya. Gitu, dan banyak item-item belanja pemerintah yang nggak efisien. Dan saya sepakat gitu. Cuman pertanyaan yang pertama adalah ketika uang ini sudah terkumpul nih, itu mau dialokasikan kemana? Kan kita harus punya tujuan dulu dong. Kita pemangkasan anggaran untuk apa? Dan dalam beberapa kali diskursus publik, Pak Prabowo kan bilang bahwa ini akan dialokasikan untuk MBG. Makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis. Dan Pak Prabowo pidato dengan heroik sekali kan. Iya. Saya ingin memberi makan anak-anak Indonesia. Anak-anak kita harus makan. Ini ada profesor yang protes dengan MBG gitu-gitu ya. Menurut hemat saya MBG itu nggak salah. Why not? Kita perlu nyoba gitu ya. Masalah nutrisi 5 dari 10 orang Indonesia emang bermasalah dari segi pangan. Tapi kan kita fiskalnya nggak kaya ya. Jadi kita memang nggak bisa seperti negara-negara maju ngelontorkan duit triliunan rupiah ngasih makan semua anak. Artinya saya masih mencoba ada jalan tengah. Itu yang kami buat studi kemarin. Jadi MBG tetap berjalan, tetapi hanya untuk yang membutuhkan. Yang anak-anak mengalami malnutrisi, dari daerah tertinggal, balita, ibu hamil. Ini dulu yang diprioritaskan. Nah, kalau ini yang diprioritaskan, cuman perlu tambahan 48 triliun. Cuman perlu tambahan 48 triliun. Kalau dengan tadi yang Iya, plus diprioritaskan 71 yang sudah dialokasikan ya. Jadi lah. iya, jadi MBG tetap berjalan, kemudian menyasar dan tepat sasaran. Dan ada pemangkasan anggaran nih. Ya kan? Nah, itu bisa digunakan lebih banyak untuk layanan publik yang lebih tepat sasaran, PKH, subsidi KRL. Biar lebih bagus lah KRL-nya untuk saudara. Karena KRL itu sangat tepat sasaran sebetulnya subsidinya. Subsidi perumahan, beasiswa untuk anak tidak mampu, subsidi transportasi. Ada banyak kebijakan yang lebih tepat, termasuk subsidi pupuk. Nah, ini bisa digeser ke sana. Jadi mindset-nya itu adalah pengalokasian anggaran tepat guna sesuai dengan dampak dari program itu. Ini yang belum ditangkap oleh publik. Publik justru menangkapnya adalah ini aneh nih. Pemangkasan anggaran tapi justru diberikan ke MBG yang justru tidak kembali lagi ke masyarakat gitu. Makanya muncul-muncul kayak pagi anak makan, Malam bapak nggak bisa makan. Iya, bapak di PHK misalnya gitu ya. Iya. Oh, Jadi ingat ini Pak Prabowo pas lagi debat. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Nah itu. ya karena tapi Nah, itu sekarang. itu juga menarik ya Mas. Artinya MBG ini sebenarnya harusnya pemerintah tuh memang fokusnya di wilayah-wilayah tertinggal dulu katakanlah atau yang anaknya mungkin sekolah-sekolah tuh miskin, masyarakat miskin. Ya, harusnya ke situ dulu. Kalau dengan studinya yang dilakukan, kajian yang dilakukan Selyos tuh ketika fokus ke situ hanya butuh tambahan sekitar 48 T ya dari 71 T yang sudah dianggarkan ya. Iya betul. Pemerintah bilang kita alokasikan dulu ke sekolah yang sudah siap. Akhirnya terjadilah sekolah-sekolah di Tangerang, Jakarta Timur, yang anak-anak di sekolah tersebut juga sebagian berasal dari kelas menengah atas. Yang hari-hari mungkin makan siangnya 30 ribuan. Iya. Malah lebih bergizi daripada gitu. yang dikasih. Terus kan apa pemerintah salah memberikan makan untuk anak Indonesia? Nggak salah. Tapi yang salah itu adalah tidak tepat sasaran. Disitulah letak keadilannya kan. Kalau sesuai konstitusi itu kan yang dibantu oleh negara itu adalah fakir miskin dan anak terlantar. Itu dulu yang harus diprioritaskan. Mas, aku teringat ini juga Mas, waktu zaman pandemi itu kan juga ada refocusing yang cukup besar tuh di banyak pos anggaran kementerian dan lembaga ya gitu. Apa yang membedakan situasi saat itu dengan saat ini gitu? Ketika itu kan juga pasti banyak sektor yang terdampak gitu kan. Kementerian PU juga pasti kena adjustment juga waktu itu. Iya, betul. Apa yang membedakan situasi saat itu dengan situasi sekarang sehingga kita tidak sehingga kita berhak marah lah gitu dengan situasi sekarang karena itu tadi yang Mas bilang banyak yang serampangan gitu. Ya. Ada dua perbedaan mungkin ya. Yang pertama itu adalah pada saat pandemi nggak ada tendensius politik yang bermain. Kita tahu waktu itu kita sedang bencana. Nggak ada yang mengambil manfaat dari bencana ini. Relatif nggak ada. Yeah. Jadi
mau dialokasikan ke bansos dan semua sepakat Semua sepakat soal itu. bahwa ini masyarakat harus dibantu dulu ya. Yang didorong kan spending, Ya. konsumsi. Jadi refocusing, bansos diputar lagi ke masyarakat dan masyarakat menerima bansos itu signifikan pada saat COVID. Jadi nggak ada tendensi politik, itu yang pertama. Terus yang kedua saya lihat kalau terkait dengan refocusing yang sekarang ya, itu kan uangnya belum tentu kembali ke masyarakat. Akhirnya nggak muter lagi maksudnya? Belum tentu muter lagi gitu ya. Kalaupun disalurkan ke MBG ya, misalkan ke MBG. Sekarang tata kelola MBG itu sentralistik sekali. Pelibatan UMKM itu juga terbatas. Dapur-dapur yang diskemakan oleh pemerintah itu skema dapur besar. Dapur modern dengan alat-alat canggih, investasinya ratusan juta. Ini bukan pemainnya UMKM lokal yang ibu-ibu tinggal di belakang sekolah gitu ya. Yang kemudian masak beli ikan dari pasar kemudian enggak, ini pemain-pemain baru, vendor-vendor baru. Betul. Dan dia harus punya logistik besar untuk memenuhi itu. Betul, dan besar, ya. ada kekhawatiran ketika itu nggak menghasilkan nilai tambah. Justru kapital ini dinikmati oleh kelompok tertentu. Kemudian uang ini kan nggak beredar di masyarakat, nggak menjadi konsumsi, bahkan kemungkinan juga bisa ke luar negeri. Artinya kita kehilangan kapital. Uangnya malah keluar. Untuk ekonomi kita gitu. Jadi ya. Lah Mas tadi yang tendensi politik itu untuk meluruskan nih. Karena tadi ada bunyi WhatsApp takutnya udah langsung, wah apa nih maksudnya? Apa tuh maksudnya? Ya sekarang kan memang belum clear realokasi anggaran itu untuk apa. Gitu ya. Andai saja pemerintah bilang realokasi anggaran itu nanti akan kami berikan lagi ke masyarakat. Ratusan triliun loh ya. Untuk PKH, untuk beasiswa, untuk akhirnya kembali ke masyarakat. Mungkin masyarakat akan tenang-tenang aja. Ini kan nggak ada keterbukaan, nggak ada transparansi. Kan prinsip pajak itu kan representatif ya. Harus ditanyakan ke masyarakat dan harus disampaikan ke masyarakat. Uang yang diberikan masyarakat dalam bentuk pajak ke negara itu. Nah ini kan nggak tahu uang ini mau dilakukan untuk apa. Tapi kita harus memastikan penyalurannya tepat. Model yang dipilih itu adalah model yang benar. Nah, jadi kami bahkan sudah memberikan pandangan ya, kita bikin studi serius ya, ini benar-benar dikerjakan riset ya, karena kami bukan pengamat politik. Jadi kami melihat ada 3 opsi. Pertama, sentralistik. Modelnya sekarang ya, dapur-dapur umum, pusat punya kendali sampai ke bawah gitu ya. Yang kedua, desentralistik. Yaitu dengan pelibatan komunitas, sekolah, bahkan penyalurannya itu bisa langsung ke sekolah. Kemudian yang nanti menjadi dapur umum itu adalah UMKM di sekitar sekolah, di mana masyarakat di kampung itulah yang berperan menjamin kualitas makanannya, siapa yang nanti akan masak, gitu-gitu ya. Desentralistik gitu. Baru model yang ketiga itu ditransfer langsung, tapi nggak dalam bentuk makanan, tapi dalam bentuk bantuan lain. Ini termasuk idenya Pak Ahok, dalam bentuk cash itu nol. Ini nol. Inefisiensinya nol. Karena pasti duit keluar dan duit langsung diterima masuk kantong masyarakat gitu. Ini 3 opsi ya, tergantung mana yang mau dipilih. Dan pemerintah hari ini kan memilih model pertama, model komando. Dan dalam model komando ini supply chain-nya panjang jadinya ternyata. Jadi ada BGN, kemudian macam-macam ya layernya. Ada vendor besar, BUMN, kemudian dapur. Dapur ini ada yang dikelola oleh Kodim, ada yang dikelola oleh Pemda, ada yang dikelola oleh swasta gitu ya. Terlalu panjang layernya. Dan satu lagi, ini kan to some extent itu public goods ya, yang disediakan oleh pemerintah gitu lewat dana pemerintah gitu ya. Ini yang jadi lobang sih sebetulnya. Karena uang pemerintah kemudian kalau nanti ada yang dikelola oleh swasta juga ya. Lobang nih maksudnya celah ya Mas? Ada celah inefisiensi. Kita bicara inefisiensi dulu ya, jangan suuzon dulu. Inefisiensi ini kan aja dulu. Inefisiensi ini kan ada yang tidak melanggar hukum juga gitu ya. Ada yang juga tanpa niat buruk betul, ya kan? Betul. Nah, itu versi tidak suuzonnya. Tapi kalau versi suuzonnya korupsi dan kemudian hilangnya duit negara dinikmati oleh pemburu rente ini. Karena ini adalah swasta yang mereka tujuannya kan mencari profit gitu. Nah,
ini saja yang pesan sederhana yang kita ingin ingatkan gitu ya. Tentu dalam perspektif diskursus akademik ya, riset dan belajar dari negara-negara lain gitu ya. Sebelum ini dilakukan, kita melakukan studi. Karena kalau nanti uangnya sudah tersalurkan, terus kita bikin studi, kan nggak ada gunanya gitu ya, nggak ada gunanya. Jadi ini lebih rasa sayang sebetulnya terhadap pemerintah, kan orang tua kita juga kan. Ini kita semua melakukan ini karena sayang. Asik. Mas, tapi yang jadi pertanyaanku gini Mas, apakah kita kan dulu sempat, bukan dulu lah, beberapa waktu lalu kita sempat sangat ramai soal PPN 12% itu. Ya. Lalu itu secara heroik ya, Pak Prabowo membatalkan itu, jadi hitungannya jadi rumit tuh 11/12. Ya, ada gitu-gitu ruwet itu ya. Nggak naik lah, intinya bisa kita katakan gitu. Padahal kan potensi penerimaan negara itu besar banget tuh Mas, ketika misalnya kemarin PPN naik 12%. Nah, ketika itu batal, apakah efisiensi anggaran ini yang kemudian jadi kompensasinya gitu? Jadi ibaratnya tuker guling antara PPN gaji naik, ya udah gue potong-potongin anggaran sekarang. Mas Vito ini versi tebakan, tapi benar nih tebakannya. Kayaknya ya, ini menurut saya ya. Kayaknya Mas. Karena memang betul bahwa kita kehilangan potensi penerimaan. Dari plan awal pemerintah ya, plan awal pemerintah kan PPN. Semua dihantam lewat kenaikan PPN, miskin, kaya, menengah, punya duit, nggak punya duit, pokoknya bayar PPN. Dapat 75 triliun. 75 ya waktu itu ya 75 potensinya. Dan kemudian itu nggak jadi. Otomatis kan harus ditambal dari sektor lain. Dan ini kan out of nowhere juga ya, muncul ide pemangkasan anggaran ini ya, dapatlah kemudian munculnya 300 gitu. 4 kali lipat. Tapi begini, kalau hemat saya, ini kan juga harus seimbang ya, bahwa pemangkasan anggaran ini kan kita bicara pengeluaran. Kita nggak bicara pemasukan. Nah, ini yang saya kira juga masih missing hari ini. Boleh-boleh aja pemangkasan, tetapi pada saat bersamaan pemasukan kan juga harus dipertimbangkan. Penerimaan pajak bisa ditingkatkan gitu ya. Macam-macam ya, kita semua tahu sumber pajak alternatif itu banyak banget. Tapi kadang kan ya hari ini heboh dengan Cortex. Nah, malah jadi penerimaan pajaknya malah macet jadinya. Macet gitu. Dan hingga hari ini kita nggak bicara soal pajak penerimaan, padahal ini juga yang jadi kunci sebetulnya untuk pembiayaan pembangunan kita. Jadi kalau basis pajak kita naik menjadi 14% aja, itu sudah dapat uang ratusan triliun, bahkan hampir, ya sangat signifikan sekali. Saya belum hitung datanya, tapi sangat-sangat signifikan sekali. Dan itu jauh lebih berkelanjutan. Tapi itu basis pajak apa itu Mas? Karena kalau misalnya kayak PPN kemarin kan masyarakat sebenarnya juga keberatan dengan itu. Yang bisa dioptimalkan betul. itu. Yang kami dorong itu pajak alternatif, pajak kekayaan. Oke. Jadi pajak kekayaan, ya kan mereka mengeruk sumber daya alam lebih banyak dan mereka harusnya bayarnya lebih banyak. Fair dong harusnya. Iya, proporsional ya. Proporsional. Nah, sekarang kita nggak mengenal pajak kekayaan. Padahal 2% saja pajak kekayaan itu jumlahnya 81 triliun per tahun. Itu hanya untuk 50 orang terkaya. 50 orang. Lebih besar daripada naikin PPN 12% ke 200 juta betul orang. Sekali gitu. Belum lagi pajak dari industri ekstraktif, batu bara misalkan. Itu jumlahnya ratusan triliun ya. Kalau dari pajak produksi itu jumlahnya bisa sampai 250 triliun. Kalau windfall tax kita hitung itu juga lumayan. Hampir 100 triliun. Jadi ada banyak cara-cara lain sebetulnya untuk meningkatkan ruang fiskal kita. Tapi ini kan nggak dipilih. Salah satunya karena tantangan politiknya terlalu berat. Oh, artinya orang-orang berkuasa ini punya duit ini juga nanti pasti akan melakukan, ya bisa melakukan apapun ketika nggak sepakat dengan kebijakan itu ya. Mas datang aja lah yang politiknya itu ya. menjelaskan. Atau cara penerimaan itu jadi akhirnya selain tantangan politik ya artinya juga lama Mas. Dan pemerintah kayaknya kalau efisiensi itu ya udah jelas duitnya cepat. Artinya mungkin ya alternatif tadi kan semuanya butuh waktu. Sementara naikin PPN 12% pasti cepat, atau misalnya efisiensi pasti cepat tuh, instan semua lah maksudnya. DPR juga bikin undang-undang bisa hitungan jam mungkin sekarang ya. Iya, bisa instan juga kan. Tergantung dari kebutuhan dan keinginan. Gitu. Tapi kenapa yang ditempuh ini instan-instan selain mungkin tadi cost politiknya mungkin tinggi, tapi sebenarnya pertanyaan yang menarik, sebenarnya negara kita tuh megang duit nggak sih sekarang gitu? Ya kenapa kok yang diambil yang instan doang? Apa jangan-jangan emang bokeh banget gitu? Atau jangan-jangan emang bokeh banget ya? Bisa jadi ya. Nggak ada di kantong saya duitnya. Emang hutang kita lagi besar sekali ya. Beban bunga hutang itu 500-an triliun per tahun. Setahun tahun ini ya. Gede sekali. Jadi defisit anggaran kita itu cukup mengkhawatirkan. Apalagi banyak proyek-proyek investasi strategis pada zamannya Pak Jokowi
itu belum selesai, mangkrak, dan belum menghasilkan nilai tambah untuk sektor real. Industri belum bergerak, begitu. Dan Jadi IKN investasinya juga kan ini. mangkrak kan, padahal negara udah nanam duit banyak Berapa banget tim? di situ, gitu. Jadi memang ada kekhawatiran. Bahkan ketika kita lihat gejala-gejala krisis ekonomi tahun 98, 2008, itu juga kondisinya mungkin mirip-mirip ya, bahwa secara makro itu aman-aman aja. Tapi kalau kita lihat di dalamnya, itu rapuh sekali kan ekonomi makro kita tahun 98 itu. Dan akhirnya ketika terjadi external shock gitu, kita collapse gitu. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Saya sangat tidak menginginkan negara ini krisis. Jangan sampai terjadi, karena yang dirugikan masyarakat bawah kalau krisis ekonomi itu terjadi. Jadi makanya dorongan kita adalah lakukan cara-cara yang cerdas lah gitu. Kementerian Keuangan itu harus independen. Harus independen karena dia menjaga rasionalitas. Quality of spending. Makanya selama 10 tahun terakhir itu saya salut sama Bu Sri Mulyani karena di titik-titik tertentu dia mau ngelawan, fight dengan menteri-menteri itu. Nggak bisa nih. Nggak bisa Iya, nih nggak gitu. bisa, Nah, nggak bisa. ini kok beberapa bulan terakhir Bu Sri nggak begitu fight ini, kuat ini gitu. Nah, ya mudah-mudahan kita nggak tahu ya di balik layar mungkin sangat kompleks, tetapi saya berharap Kementerian Keuangan tetap independen. Karena Kementerian Keuangan ini istimewa. Dari semua kementerian itu, Kementerian Keuangan ini adalah sarangnya teknokrat hebat. Orang-orang pinter itu di sana. Makanya kalau masuk Menkeu itu susah sekali kan. Gitu. Banyak orang-orang lulusan luar negeri di sana. Nggak mungkin orang-orang di Kementerian Keuangan ini tidak bisa menghitung rasionalitas dari setiap spending kita hari ini. Maka ini pertanyaan saya ini sebetulnya. Kenapa kekacauan ini terjadi? Apakah ini dimulai oleh Kementerian Keuangan? Atau ada hal lain yang kita nggak pernah tahu? Atau justru Kementerian Keuangan tidak dilibatkan buat ngitung itu. Nah itu kira-kira gimana? Jadi kira-kira ya. Itu kali ya. Kali. Ya kan kita kan nggak tahu kan. Di Kementerian Keuangan itu ada banyak orang-orang ekonomi yang melakukan simulasi, BBM dinaikkan berapa dampaknya terhadap kemiskinan, PKH ditambah berapa dampaknya terhadap kemiskinan. Ini umum sekali, berulang-ulang setiap hari dilakukan oleh teman-teman Kementerian Keuangan. Tetapi di case ini nih, Kok tidak tampak? kan kacau sekali sampai beasiswa dihilangkan, kemudian nggak tahu ya, saya nggak tahu terus terang. Kok kayaknya basic-basic ini tuh nggak muncul, nggak dilakuin. Nggak dilakukan gitu. Nah sekarang heboh, diskursusnya itu berpindah ke DPR, antara DPR dengan pemerintah. Kalau diskusi terkait dampak kemiskinan sudah berada di Senayan, itu diskusinya akan lebih diskusi politik. Kementerian ini dapat berapa, lembaga ini dapat berapa. Ketika diskusi politik menutupi rasionalitas ekonomi, nah disitulah masalahnya. Karena kita akan berakhir dengan geser-menggeser anggaran yang belum tentu anggaran itu berdampak langsung untuk masyarakat. Itu kenapa fungsi teknokratik di setiap kementerian itu jadi penting. Di setiap pengambilan keputusan itu jadi penting. Ada bold untuk program-program tertentu itu yang nggak boleh dihapus. Program untuk perawatan air misalkan. Itu kan dipotong juga ya sanitasi. Itu nggak boleh dihapus, malah harusnya ditingkatkan. Karena air itu kalau tinggal di kampung ya, itu hidup masyarakat di sana. Bergantung di situ. Swasembada pangan juga dimulai dari sana. Gitu. Jadi jangan sampai gara-gara ini serampangan ya, gara-gara satu program ini yang belum tentu efektif, rusak semua, sebelanga, sepanci, rusak semua gara-gara nilai setitik gitu. Tapi Mas Widya melihat juga bahwa ini ada situasi yang nggak solid nggak sih Mas di kabinet terkait dengan ini? Karena kan kemarin yang jadi protes publik cukup kencang kan adalah ada efisiensi, tapi salah satu kementerian, ini kita sebut aja Kemenhan gitu ya, mengangkat seorang tokoh yang ini pro kontra juga sebagai staf sus, yang orang-orang merasa kayak, ya kita lagi efisiensi banyak yang kena gini, tapi pemerintah ngangkat juga nih staf sus ini gitu, yang kayak masyarakat kan jadi kayak bertanya-tanya, gimana ini sebenarnya pemerintah ini gitu, jadi kayak paradoks gitu loh. Lu lagi butuh uang nggak sih, kok masih jajannya kagak-kagak? Iya misalnya gitulah. Gitu, kan? Itu artinya Mas Media melihat itu juga nggak sih, ada
nggak padu-padan ya atau gimana gitu? Sebenarnya kalau kita baca buku Why Nations Fail itu, Acemoglu itu mengingatkan salah satu diskursusnya itu menarik. Acemoglu bicara soal tentang hipotesis kebodohan. Apakah negara itu hancur karena pemimpinnya yang bodoh? Oke. Gitu ya. Dan ini hipotesisnya Acemoglu bilang bahwa negara itu hancur bukan karena pemimpinnya yang bodoh, tetapi karena pemimpin dipaksa untuk mengambil keputusan yang bodoh. Karena pemimpin itu harus menjaga oligarki, pemburu rente, aliansi politik untuk melanggengkan kekuasaannya. Kalau pemimpin itu tergantung apakah dia bodoh atau tidak, maka Afrika akan maju. Karena pemimpin Afrika itu bukan berarti nggak pintar dibandingkan pemimpinnya US itu. Tapi di Afrika terjadilah ya oligark politik yang kemudian pemimpin mengambil keputusan yang buruk. Buku ini sebetulnya menyiratkan pesan ya soal kondisi hari ini. Pak Prabowo itu orang pintar. Ayahnya ekonom besar ya. Beliau bukan, Pak Prabowo bilang, saya dibilang bodoh. Saya juga sepakat sama Pak Prabowo. Pak Prabowo itu nggak bodoh. Tapi mungkin saja Pak Prabowo akhirnya mengambil keputusan bodoh. Karena Pak Prabowo harus menjaga kapal ini, akhirnya harus memilih menteri ini, walaupun nggak kompeten. Harus mengangkat staf sus ini yang sebetulnya dia nggak perlu diangkat, tapi karena dia gini-gini terus di medsosnya yang followernya jutaan orang itu, ya sudahlah, angkat aja gitu. Jadi keputusan bodoh ini yang kemudian berkelindan, makin banyak, akhirnya menutupi kan, menutupi dari semangat memperbaiki negeri ini gitu. Itu yang ya begitulah, Mas. Kita udah bicara soal tata kelola, soal alasan segala macam. Ini Mas Media Latar sampai belakang. berkaca-kaca saking sayang sama bangsa ini. Itu jiwa patriotik. Iya. tisu. Enggak. Ini kayak gemes tapi juga nyesek gitu ya, Bren ya, kayak aduh kok gini banget ya. Aduh. Wah, Ya, Mas. ya nggak boleh nangis. Harus optimis. Harus optimis, ya. Bisa Harus emang, Mas, optimis tapi gesturnya begini, harus optimis. Bisa emang, Mas. Kalau MU nggak bisa optimis. Aduh. Jadi jangan sampai Indonesia seperti MU. Iya, Mungkin Mas. ya. Stuck terus di bawah kan. Aduh, itu dari shuffle berulang-ulang tuh. Iya. Tetap aja belum ngangkat kan. Nah, kita kan nggak pengen malah degradasi kan kacau juga. Kacau juga. Iya. Kacau juga. Nah, ini berarti biar kita nggak kayak MU, Mas. Kita sekarang ngomongin dampak nih. Tadi kan kita bab 1, bab 2 udah tuh. Saya mau bahas bola ini kan. Ya, aduh, gawat tadi. Ya, kita bahas dampaknya, Mas. Kita mulai masuk bab 4 sekarang nih berarti. Ya, boleh. Boleh lah. Tadi kan Mas nyinggung soal quality of spending tuh. Nah, kan pentingnya teknokrat biar spending kita tuh berkualitas, bisa Hitung-hitungannya jelas lah bahasanya. jadi kita tuh belanja produktif gitu, di bawah bisa muter lagi roda perekonomian dan lain-lain. Nah, sementara sekarang kan kayaknya dengan pemangkasan anggaran ini kita belum melihat quality of spending-nya tuh akan muncul gitu. Bahwasannya nanti akan kayak yang tadi mekanisme skema MBG tadi akan menghidupkan ekonomi di bawah gitu. Padahal konsumsi di bawah ini yang selama ini menopang kita gitu kan. Dampak terburuknya apa, Mas, ketika ini tuh tidak dipikirkan dengan profesional gitu, roda perekonomian di bawah? Apakah kita memang justru malah terancam kolaps beneran gitu? Karena kalau kita ingat di 2008 kan ketika dunia krisis yang nopang kita nih konsumsi UMKM dan orang-orang kita yang doyan jajan itu, Mas. Jadi ini penting juga ya. Analisis dampak itu dilakukan sebelum kebijakan itu dilakukan. Jadi tidak belakangan nih, tidak belakangan. Jadi di dalam tahapannya itu kan formulasi kebijakan. Anggaplah pemangkasan anggaran nih diformulasikan. Berikutnya sebelum diputuskan, sebelum heboh di publik, itu dilakukan forecasting dampaknya dulu. Nah, jadi harus ada studi dampak dulu nih. Studi dampak ini bisa banyak cara melakukan, bisa menggunakan data-data yang ada gitu ya. Dan sebetulnya sudah kelihatan. Sektor-sektor strategis itu jangan diganggu. Sektor strategis yang diganggu. Pendidikan, beasiswa itu jangan diganggu. Kesehatan, pengawasan publik, ASN gitu ya. Terus kemudian gaji dosen itu juga harusnya dibayar gitu ya. Sektor-sektor strategis ini jangan diganggu karena memang secara sains itu memang jadi tumpuan untuk ekonomi gitu ya. Jadi forecasting itu sudah harus dilakukan ya. Dan saya khawatir ini nggak dilakukan. Nah, kalau kemudian dipaksakan nih, ada sektor strategis yang kemudian dipotong itu ya, dampaknya besar sekali. Dampaknya ada yang terukur, ada yang tidak terukur.
dampak yang pasti terukur itu pasti berkaitan dengan kemampuan fiskal kita mengurangi kemiskinan. Jadi akan makin banyak penduduk rentan. Ya anggaplah mahasiswa nerima 1 juta untuk KIP. Sekarang nggak ada lagi. Dia harus nerima duit dari mana? Opsinya ya DO mahasiswa itu. Dampaknya ya kalau mahasiswa itu DO, pengangguran pasti nambah. Orang yang lulus aja nyari kerja susah gitu kan. Dia gitu. Nah, belum lagi dampak lain ya di sektor kesehatan kan juga dipotong. Gitu. Jadi dampaknya itu pasti sangat-sangat masif sekali. Dan dampak yang tidak terukur adalah distrust ya. Ketidakpercayaan terhadap tata kelola pemerintahan hari ini. Dan ini ada kaitan signifikan dengan investor. Iya. Kita ini fiskal kita terbatas, kita butuh investor untuk membangun negeri ini. Sama seperti kenapa China bisa maju karena investor global itu masuk ke China. Karena merasa percaya dan yakin dengan. Ya. Nah sekarang kalau embassy di Jakarta ini kan di Jakarta mereka posisinya. Tiap hari baca koran Kompas, terus kemudian isinya efisiensi anggaran nggak tepat sasaran, pemerintahnya berantem satu sama lain, Pak Bahlil muncul dengan ide tiba-tiba terus kemudian dibatalkan Prabowo. Embassy ini kan bingung juga karena embassy ini yang jadi fasilitator untuk investor dari luar untuk masuk ke Indonesia. Ya. Jadi kepercayaan ekonomi luas terhadap Indonesia pasti akan bermasalah gitu ya. Nah, tata kelola pemerintahan ini kan nggak bisa dilihat dengan kasat mata, bahkan nggak bisa dihitung ya. Tapi bisa dirasakan. Kayaknya ada yang nggak bener nih. Gitu. Distrust itu ngeri juga, itu ngeri banget itu ya. Ya. Itu dampaknya ngeri sekali untuk investor. Apalagi misalnya ini yang pertama kemarin Pak Prabowo kan udah membatalkan 2 nih, PPN nggak jadi. LPG 3 kilo misalnya. Lah terus ini lagi loh. Ini kok kayak beda-beda terus misalnya gitu ya. Gonta-ganti mulu. Ganti mulu ini. Ngapain gua invest lu aja kagak jelas. Gimana sih gitu kan orang jadi bingung juga. Tapi saya masih berharap ini berubah ya. Berubah ke arah yang lebih baik ya. Pak Prabowo berapa bulan nih? Udah 3 bulan nih ya. 3 bulan ya. Mudah-mudahan udah dapat pakemnya. Jadi menteri mana yang tidak berkualitas itu bisa sebaiknya digantikan oleh orang-orang yang lebih baik gitu ya. Kompeten lah ya. Kompeten. Sehingga tata kelola pemerintahan ini bisa jauh lebih baik gitu. Masih ada waktu sebetulnya. Dan ini balik lagi ke leadershipnya Pak Prabowo. Apakah mau jadi game changer atau sekedar main aja kayak MU gitu. MU lagi. Sekedar main aja menang kalah. Ya menang kalah urusan gitu. Belakangan. Yang penting fansnya banyak. Kan gitu. Oh iya. Terus kalau nyambung soal tadi setelah pertanyaan tadi. Ini kan bicara soal ekonomi yang diinginkan Pak Prabowo ini kan target pertumbuhan 8%. Tapi melihat situasi hari ini termasuk soal efisiensi budget di pemerintahan ini masih realistis gak? Yang mana Mas? 8%. Target 8% pertumbuhan ekonomi atau mungkin kita. ini Mas, target beberapa program kan kayak Ya. swasembada pangan, Oh, tapi anggaran bisa. PU dipotong. Bisa. Nah, di mana mau swasembada pangan, saluran irigasinya jadi nggak bisa dibangun, misalnya kayak gitu. Ini masih make sense nggak sih? Sebagai sebuah ide penyemangat gitu ya nggak apa-apa aja sih. Kita harus sebetulnya. optimis. Ya. Yang mana tuh 8% tadi? 8%, semangat 8% gitu ya. Tapi secara realita ekonomi memang sulit ya. Pertumbuhan kita itu rata-rata 5%. Sedangkan Vietnam itu 7%. Keren itu. Dan kita mau mencoba mengejar itu. Dan yang penting kan langkah kesananya itu sesuai nggak? Mengarah ke 8% nggak gitu. Itu sih yang paling penting. Dan saya bukan penganut pertumbuhan ekonomi harus mencapai titik sekian persen ya. Bagi saya adalah yang penting itu kualitas pembangunan. Karena kalau mau 8%, pangkas aja hutan-hutan di Kalimantan, di Sumatera, di Papua itu jadiin tambang semua. Jadiin tambang, jadiin food estate. Mungkin. Sawit Mas, food estate nanti belum jadi. Food estate biasanya dimulai dari tebu dulu, Oke. baru jadi sawit. Perjalanan. Itu lumayan lah ya. Kalau mau gitu ya. Gitu. Jadi ya mungkin aja ekonomi kita tinggi tetapi lingkungan rusak, kohesi sosial rusak, masyarakat adat terpinggirkan, kan itu nggak kita inginkan. Ya. Dan ketimpangan makin tinggi, itu nggak kita inginkan. Jadi inklusivitas pembangunan saya kira yang paling penting hari ini. Dan itu ada prasyarat. Prasyaratnya adalah ketika keputusan itu diambil dengan cara-cara yang teknokratik dan kemampuan presiden melawan ya oligarki yang sangat-sangat besar ini. Gitu. Ini yang diingatkan oleh Jeffrey Winters ya di bukunya yang membahas detail tentang oligarki di Indonesia. Lah kalau tadi soalnya nyinggung Vietnam, kalau Vietnam kan mangkasin kementerian, Pren. Oh iya ya, PPN malah dikurangi ya. Jadi cuman berapa sekarang Vietnam tuh?
Ya pokoknya dikurangin deh. Signifikan kayaknya ya. Makanya beliau bisa 7%. Iya. Kita kan kementeriannya semakin ini ya, semakin gemuk ya Mas ya. Jadi ya kita memang modal yang kita punya optimisme. Optimisme lah, harus optimis. Semangat, iya. Nah, soal efisiensi ini sejauh mana sebenarnya negara-negara lain itu Menerapkan. menerapkan dan apa yang mungkin harus ditiru? Argentina bagus Mas, Argentina. Nah, tapi apa yang agak- harus ditiru gitu loh Mas sama pemerintah kita, misalnya Argentina atau mungkin Ya. Vietnam tadi soal efisiensi itu Donald tadi. Trump juga bikin efisiensi kacau juga kan Iya. itu ya. Nah, Donald Trump kan efisiensinya sampai ke Pentagon juga kena. Tapi duitnya banyak sih Duitnya ya. juga Bang. banyak, Nah, kan? iya. Saya kira Indonesia lebih besar lah daripada Argentina gitu. Dari segi potensi ekonomi. Kecuali sepak bola ya. Kita Iya. kalah, ya. Dia punya Messi Mas kita. iya. Cuman 2-0 kalahnya Mas. Oh iya ya. Kita madun lah, kita punya madun. Kita punya Messi, kita punya madun. Iya. Saya masih cukup sangat percaya diri bahwa Indonesia itu lebih besar daripada Argentina. Dan Indonesia ini lebih rumit daripada Argentina. Saya sepakat itu. Nah, Mas ini aku juga penasaran nih. Kalau menurut Mas media ini kan situasinya gini. Kayak kemarin TVRI dan RRI merumahkan gitu kan. Nggak jadi ya. Nggak akhirnya. jadi tapi terus kemudian kemarin sempat juga muncul tuh kayaknya soal penjaga-penjaga pintu kereta perlintasan ini. Tapi sebenarnya satu sisi ada juga pihak yang merasa bahwa harusnya nggak sebegitunya efisiensi ini itu berdampak. dampaknya. Nah ini kan jadi kayak, loh kok tiap-tiap unit dalam pemerintahan atau dalam kementerian ini jadi sama keinginan presiden seolah-olah berbeda atau tata ruwetnya itu akhirnya nggak sejalannya itu karena apa itu? Sepemahaman saya yang saya tahu dari informasi di media yang melakukan estimasi budget anggaran apa aja yang dipotong itu di masing-masing kementerian, masing-masing kementerian lembaga. Mungkin di sini juga letak masalahnya ya. Sudah dipatok sekian triliun harus dihemat misalkan. Sedangkan selama ini dana untuk kementerian lembaga itu mayoritas habis untuk barang belanja habis pakai gitu-gitu ya, atau maintenance, gaji pegawai kontrak gitu. Selama ini memang budgetnya ya itu doang Mayoritasnya. gitu ya. Mayoritasnya. Jadi ketika ada plot untuk dipotong ketika ya itu yang plotnya kena, gede, kan ini perintah presiden kan, impres, Ya, instruksi presiden. Nah, Ya sudah mau gimana lagi, nggak ada lagi pos anggaran lain yang dipotong. Jadi akhirnya kementerian lembaga itu ya udah ini terpaksa dipotong. Sebagian kementerian lembaga itu fight balik. Ini nggak bener nih, kayak BMKG dia fight. Gitu ya, oh, ini nggak bener ya, personalisasi kebencanaan bisa terganggu gitu. informasi gempa Dia share itu semua. Kemudian kan, oh iya nih publik mendukung kan, bagus ya BMKG harus melakukan itu gitu. Iya. Karena kalau nggak kan nggak rasional gitu ya. Masa BMKG ngecek gempa di Twitter Jadi ya kan? ini ada sama kayak Kayak kita ngecek gempa kan ya ke atau kayak Twitter. situasi polisi turun ketika Atau viral. grup Ini WA sama keluarga ya. gempa ada viral dulu baru BMKG ngomong. Ya saat sampai gitu juga. Iya kan? Gila. jadi ada ilmunya ya. Bahkan di masing-masing kementerian itu kan ada pejabat fungsionalnya Ya. ya, yang ahli anggaran, fiskal gitu ya, dilihat mana item-item yang boleh dipotong, mana yang tidak boleh dipotong gitu. Ya sekarang sudah terlanjur kebakaran ya. Iya. Ini, jadi Itu dia Mas, bab 5 nih kita nih. simpulan nih berarti ya. Saran dong. Kesimpulan dan saran. Bab 6. Ya, kan udah kelanjur kebakaran nih Mas. Ya. Udah kelanjur terjadilah ini semua huru-hara. Walaupun sekarang lagi rapat sama DPR soal restrukturisasi efisiensi itu. Jadi coba digeser-geser lagi. Tapi kan seperti yang Mas bilang tadi, ketika nyampe ke DPR itu pembahasannya bukan pembahasan teknokratis yang Politis. rasional, tapi politis, lobby gue jangan kurang segini deh. Oh ya udah lo segini gitu. Lah Mas, tapi kalau misalnya ketika pada akhirnya efisiensi ini benar-benar tidak sesuai dengan harapan gitu, yang terjadi adalah worst case. Koreksi pertamanya apa yang perlu dilakukan Pak Prabowo? Proses kerja mungkin ya. Jadi 10 tahun ini kita mendengar istilah kerja. Menurut saya Familiar juga ya itu benar. mikir, harusnya tuh mikir, kerja, mikir lagi, kerja gitu. Jadi yang kita kerjakan itu buah dari hasil mikir gitu. Nah, Jadi keberlanjutannya tuh agak dimodifikasi, nggak cuma kerja tapi kerja mikir iya, gitu ya. gitu. Karena kan sektor strategis itu harus dipikirkan kan. Iya. Nggak bisa langsung kerja, ini nggak bisa. Harus ada kajian yang perlu dipikirkan. Wah ini lama nggak juga. Itu hanya butuh hitungan jam mungkin
dari kawan-kawan yang keren-keren Iya, hebat-hebat udah di kementerian ahli-ahli itu gitu mah untuk cepet melakukan itu gitu. Jadi itu satu. Terus yang kedua mungkin perlu mungkin tata kelola pemerintahan Pak Prabowo itu saya kira saat ini dihadapi dengan kebingungan juga mungkin. Kalau rapat itu ratusan orang gitu Iya ya. lagi. Gitu. Jadi hemat saya kan juga bukan siapa-siapa. Mungkin Pak Prabowo perlu memikirkan jalan lanjutannya, exit plan-nya supaya ya kabinet ini lebih efektif dan efisien. Karena kan kabinet-kabinet ini memboroskan anggaran juga kan kalau sebanyak itu. Dan boros anggarannya jangan hanya dilihat dari gaji menteri dan gaji staf susnya. Influencer jadi buzzer kemudian jadi staf sus. Mungkin gajinya pokoknya kan hanya 20-an juta, 30-an juta. Tetapi orang ini menikmati masukan lain karena posisi itu. Oh, Gitu. Jadi ini orang kaya raya gitu, dan ketika orang ini kaya raya karena posisi itu, ada potensi jual beli kepentingan, program di kementerian itu akhirnya digeser-geser gitu ya. Inefisiensinya itu secara tidak terlihat itu bisa ratusan triliun gitu ya. Jadi ini yang perlu dirapikan oleh Pak Prabowo pelan-pelan begitu ya. Jangan pelan-pelan ya, karena kan waktunya nggak panjang. Iya, reshuffle itu juga, Mas. Reshuffle, pergantian pemain kan biasa di sepak bola ya. Nah, jadi harus bijak juga ya saya kira menteri-menteri itu. Kalau mereka memang nggak kompeten, ya diganti. Toh ini juga keinginan masyarakat. Masyarakat itu berhak untuk menuntut punya menteri yang hebat, punya menteri yang pintar gitu. Oke, itu gitu. tadi. Terima kasih Mas Media kasih, Mas untuk Media. Terima kasih. ngobrol-ngobrol Sudah gas-gasannya ya. Ngegas tapi santun ya. Dan Dari saya juga ingin Mas meminta Media. maaf untuk fans MU jika tadi klub Ya, ini kecintaannya dia. terseret-seret. Mohon- Karena mohon jujur, izin, ya. kami juga kehabisan bahan pembanding. Nah, MU keren kok, MU Iya, keren. jadi Saya kita- kuliah di Manchester. Jadi Oke. jadi Kan MU Manchester keren. Tapi City ya. Manchester Kayaknya is blue City ya kayaknya. kayaknya. Dari tadi Anda menyudutkan Iya. Manchester United ini. Saya Liverpool. Jadi jangan heran. Oke, Ya, gitu. obrolan bercanda aja. Bercanda Kita aja. doakan Pak Prabowo semoga dapat Melihat podcast ini melihat lah. podcast ini dan menemukan jalan keluar. Sebagaimana kita juga berharap Mas Ruben Amorim di MU juga dapat menemukan jalan keluar. Kurang lebih seperti itu. Iya, iya, iya. Oke, gitu. Terima kasih Mas Terima Widya. kasih, Mas. Semoga Terima kasih, thank you, Mas. optimis dan tidak berkaca-kaca ketika membahas ekonomi negeri ini. Aduh, Mas Widya. Saya lihat Semoga Mas Widya. sorot matanya bisa berubah setelahnya. Ya. Gitu sahabat Kuas.com, semoga tercerahkan dan semoga nanti bisa mendapat pelajaran-pelajaran dari tayangan ini. Saya Tala Gurito. Saya Vittorio. Kita bertemu lagi di Ngegas dan Nampol berikutnya. Siap. See you.